Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel All Star Bandung. Ayo Jan. Agak sulit lah. Memang PSI ini nggak ada game 11-11, hanya banyak rondo. Ya, dia tahu rondo tentang buat ya, mulai dari sebuah waktu selesai rondo 4 lawan 2, 5 lawan 3, nanti kita percaya buat ya. Akan memberikan satu materi tentang filosofi sepak bola Indonesia, lebih kenal Villanesia. Mungkin semua coaches di sini sudah sering sekali memberikan latihan-latihan yang mengarah ke filosofi Villanesia. Dan inti dari semua gambaran apa itu Villanesia, saya nggak akan mungkin bisa satu persatu saya drill hari ini atau lagi ketemu nih. Oke. Ya. Selalu acaranya luar biasa. Ini acara apa lagi nih saya nggak tahu. Ini sebenarnya acara ini hanya untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kita ya, yang selama ini kan libur, yang liga, liga atau kegiatan-kegiatan rutin itu libur. Jadi kita datangkan pelatih timnas, beberapa Damawan, DRD, Kodino, terus yang lebih istimewa lagi Mundari Karya ya, beliau direktur timnas ya, dan manajernya Barito Putra ke Lampung. Terus Bang, kenapa dipilih lapangan Pungur ini? Apa nih pertimbangannya? Ini finishingnya ya, kita buka di Kota Metro kemarin, di STO 2 hari di Metro. Yang ini hari ketiga di sini di Bogor, mengingat wilayah kita provinsi ini kan 15 kabupaten kota ya. Jadi kita ambil tengah-tengah, Lampung tengah kan. Jadi yang dari jauh-jauh bisa dekat kan. Oh, berarti ini pesertanya dari seluruh Lampung ya? Seluruh Lampung, 15 kabupaten. Ini dalam rangka random apa dipilih ya, Bang? Random aja. Jadi iya, ini training camp. Jadi anak-anak yang ingin menambah jam terbang, ingin menambah ilmu ya, materi-materi ini. Terus ini masih ada hubungannya dengan Lanyala itu? Masih ada hubungannya. Masih ada ini? Masih ada hubungannya karena salah satu program Lanyala Akademi Lampung ini adalah menyalurkan ya bakat-bakat talenta muda sepak bola Lampung. Tapi kalau sebelum kita menyalurkan anak-anak ini, tapi kita harus kasih dia ilmu dulu dong. Modalnya kan. Ya. Jangan kita nyodorin pemain nanti dengan skill yang minimal. Karena kan sepak bola modern gitu ya. Jadi kita belajar juga sama yang modern sama. Iya. CRD ya. Oke. Terima kasih. Siap. Oke. Ya. Apa? Sesuaikan aja, nggak jauh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada
orang yang dari dulu urusannya bola terus. Termasuk saya fans klubnya Bang Kadir ini nih. Dan ada dari Asprop, ini Pak Peno katanya. Tadi salah satu sambutan dia agar bisa main di GBK. Nah inilah Pak Sumono itu udah main di GBK. Ya, udah ngerasain di GBK. Udah ngerasain sama saya. Satu gol. Luar biasa. Dari Bang Kadir dulu ya. Oke. Bang, dengan adanya acara seperti ini nih, kalau menurut Abang sepenting apa nih? Baiklah, dengan acara training camp di junior ini sangat penting karena untuk usia dini yang sedemikian rupa lah, artinya yang bisa nanti untuk menggantikan pemain-pemain yang senior yang sudah, karena dengan adanya pembibitan usia dini ini apalagi diadakan sebagai kompetisi, ini awal daripada kemajuan anak-anak, awal dari kemajuan pemain-pemain muda untuk menggantikan pemain-pemain yang senior. Dan ini sangat penting. Ya, harapannya berarti kita bukan menggantikan lagi nanti. Mungkin kita punya talenta yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya ya. Jadi untuk ini, Ya. Bang, saya manggilnya apa nih bagusnya? Mas saja. Mas aja. Lagi akrab, Mas Pen ya. Mas Pen. Acara ini nih, sebenarnya ini agenda dari PSSI nggak, Bang? Sebenarnya kalau kami dari PSSI itu hanya sifatnya ada dari kut tuh ada acara kita mendukung, dukungan kami penuh, apalagi ini merekrut tenaga terhadap muda ya, yang nantinya dapat menggantikan seperti Bang Kadir katakan nanti mungkin akan lebih bagus dari yang ada sekarang. Nah, saya sebagai esko dari pengaman Sadini sangat mendukung kegiatan ini. Inilah jalan anak-anak nantinya, membuka jalan bagi anak untuk mencapai hasil yang maksimal. Artinya nanti mungkin anak-anak bisa menggantikan timnas yang sekarang udah usianya semakin lanjut, sehingga nanti dengan seumur dia ini mungkin nanti akan lebih bagus lagi dari yang sekarang. Ya, yang pasti kalau kita bicara pembangunan sepak bola nasional, yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita mendesain program jangka panjang dengan membangun youth development kita perhatikan ya. Dan salah satu bagaimana kita fokus pada youth development adalah menyiapkan kualitas pelatih ya. Kualitas pelatih, kemudian juga bagaimana menyiapkan kualitas infrastruktur ya. Dan yang berikutnya adalah memberi kesempatan kepada para pemainnya untuk mengikuti kompetisi yang berjenjang. Lalu kemudian juga tentu harus menjamin kompetitifnya kompetisi itu dilakukan. Nah, jadi ada banyak faktornya, salah satunya adalah hari ini tujuan saya adalah memberi motivasi kepada teman-teman, kepada pemain, bahwa untuk meraih segala sesuatu itu butuh proses. Tapi proses itu akan bisa panjang, bisa pendek, tergantung bagaimana kemauan tekad kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi kalau kita bicara mengenai membangun usia muda, sekali lagi kita harus memberikan satu bentuk latihan yang betul-betul pemain bisa melakukan dengan baik dan bisa menambah kualitas mereka. Jadi tujuan saya itu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana memotivasi mereka bahwa sebetulnya mereka ini bukan tidak punya apa-apa, tapi mereka punya kemampuan. Tinggal bagaimana mereka mengejar cita-citanya itu dengan kemauan yang keras. Kalau kita bicara mengenai persentase keberhasilan seseorang itu dilihat dari apa? Lebih kepada nomor satu, kemauan ya, yang kita sebut dengan mentalitas tadi ya, dengan tentu saja kita jangan lupakan spiritual ya. Jadi kita tentu sebagai umat yang punya agama, yang beragama ya, memang harus kita fokus juga ke sana. Di samping tentu saja butuhnya skill untuk menunjang kedua hal itu. Nah, tadi sudah dikatakan sama Coach Mudari bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa skill itu hanya 30%, tapi yang menentukan keberhasilan adalah mentalitas dan spiritual. Saya juga sangat setuju akan hal itu, karena jujur kalau kita bicara mereka merasa kita nggak bisa maju karena
saya punya ukuran atau size postur saya tidak seperti pemain-pemain di luar negeri. Saya rasa itu bukan suatu excuse ya, tapi itu sesuatu tantangan yang harus kita lawan untuk mengurangi ya ketertinggalan kita dalam sisi postur. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bisa lebih cepat, kita harus bisa lebih kuat. Nah, untuk bisa lebih cepat, lebih kuat, lebih punya kualitas ya harus dengan belajar yang lebih dari mereka. Jadi itu salah satu gambaran lah bagaimana bahwa jangan cuma selalu bisa mengeluh untuk semua anak-anak, tapi Jangan menyerah sama keadaan. Gitu. ya mereka harus punya semangat untuk lebih baik. Jadi intinya begini, kita ini skill di sini banyak, yang skill bagus segala macam, tapi yang nomor satu itu ternyata attitude. Attitude-nya ini kalau udah baik, artinya latihan keras, kita akan berhasil. Begitu Coach. Ya, Terima kasih Coach. sama-sama. Berhasil. Salam untuk semuanya. Talenta Lampung ini boleh katakan ya kan satu tambah kita edukasi untuk sepak bola kekinian ya, baik dari segi conditioningnya, metode conditioning, kemudian visi mereka bermain, filosofi. Makanya hadir untuk RD, legend Lampung, legend nasional tim yang Masuk legend juga. ya dikit. Nah kemudian ada Coach Gundari yang besar dari jam utama nasional tim. Beliau youth development PSSI. Berarti memang tim pemandu bakat ya. Ya itu aja, jadi banyak talenta. Ya, karena di Lampung banyak kompetisi, festival. Tapi nggak ada tujuannya. Nah ini kita bingung. Iya, nggak ada realnya kita ya. Nah ini kita datengin aja beliau-beliau yang memang pakarnya kan. Nah bahkan ada dokter, mantan dokter timnas kita datangin buat sport nutrisi, manfaat nutrisi. Seperti itu. Kita datangkan Muhammad Riyandi yang national team player senior ya, datang ke tempat desa kita ini kan. Ya itu tujuannya buat upgrade pemain Lampung yang sudah lama nggak ada di timnas. Itu kita harus berpikir keras untuk kemajuan sepak bola Lampung. Oke. Itu aja tujuan. Ya, sip. Terima kasih itulah dari Coach Dino. Walaupun sebentar pasti manfaatnya banyak. Oke. Kita cari. Tadi saya katakan bahwa komponen yang terpenting juga harus mengedukasi pelatih untuk melatih dengan benar. Dan itu yang kurang di Indonesia salah satunya. Ada banyak anak-anak yang belum pada waktunya mereka menerima beban latihan yang berlebih, diberikan latihan itu. Malah itu merusak ya? Itu merusak pertumbuhan pemain itu sendiri. Iya, makanan dan makanan juga, Bang. Belum. Ada saya pulpennya ada 2 biji, tapi itunya kecil. Terus 1, tapi warnanya hitam. Tapi kayak gini, suka suka meleset kanal itu. Nanti ikut ini ya Mas. Ya. Kalau untuk tanda tangan enak pulpen yang saya pakai ini nih sebenarnya. Warnanya Nanti abang tinggal ke seninya aja. Jadi ini bakso juga. Hancur juga. Portugal termasuk. Pasti ada solusi. Ada solusi Portugal. Waduh. Baksonya begar. Itu ada mie-nya, Bang. Iya makanya. Itu ada mie-nya, Mbak, mihunnya. Bihun. Iya. Iya mihun. Siap Jo, tolong. Maaf, jauh.